Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sultani waqtillah wa sahibi taji kamali sifah sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma fi la ilaha illallah. Ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum an dzikrillah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin bi barakati wa karamati sayyidi Ahmad sahibul wafatanil arifin wa tasawwur al-Fatihah. Iya kan. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sohibul Hajat Manaqib, Sohibul Bait Al-Muharram, Bapak Ustaz Muhib beserta keluarga besar beliau, yang mudah-mudahan kesemuanya selalu dalam lindungan, rahmat, berkah dan ridwan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya hormati, saya muliakan para asatidz wal ustadzat, para pengurus LJTKN, para tokoh masyarakat, tokoh ikhwan, para hadirin hadirat, bapak ibu, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murid-murid Hadrat Usyir, para sahabat yang berbahagia. Bapak ibu, mari kita perbaharui niat kita, kehadiran kita pada malam hari ini. Kita niatkan yang bismillahi awalahu akhirahu, bahwa sejak pertama kali kita datang ke rumah ini, kita niatkan kehadiran kita selain dalam rangka manaqib, juga dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau nggak pasang niat nggak kebagian, harus pasang niat. Innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal itu tergantung dengan niatnya. Maka kalau kita niatkan kehadiran kita manaqib sekaligus memperingati Isra Mi'raj, maka kita tidak hanya mendapatkan barokah karomah aulia, tapi juga syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang demikian bimbingan Hadrat Usyir Pangersabah, bahwa manaqib yang dilaksanakan di bulan Rajab itu niatnya memperingati Isra Mi'raj. Tadi buktinya ditandai dengan pembacaan salawat badar setelah pembacaan ayat suci Al-Quran. Tidak setiap manaqib itu setelah ayat suci Al-Quran dibacakan salawat badar. Hanya dalam setahun itu ada 3 bulan. Pada bulan Muharram, dalam rangka memperingati hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Rabiul Awal memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada bulan ini bulan Rajab memperingati Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi yang dibacakan pun ayat suci Al-Qur'annya adalah Al-Isra ayat 1. Manqobah yang dibacakan pun tentang bagaimana kedatangan ruhnya Sultan Aulia pada malam Mi'raj. Karena memang tema manaqib ini tentang peringatan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang agung. Ada 2 perjalanan. Perjalanan horizontal dan perjalanan vertikal. Perjalanan horizontal, perjalanan mendatarnya di muka bumi,
dan perjalanan vertikalnya dari bumi terus sampai menembus langit, 7 lapis langit, bahkan terus Sidratul Muntaha, bahkan terus sampai mustawa arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baik perjalanan horizontalnya luar biasa, perjalanan vertikalnya juga luar biasa. Dua-duanya luar biasa. Makanya ayatnya tadi diawali dengan kalimat tasbih. Walaupun ayat ini bicaranya baru Isra-nya saja, belum Mi'rajnya. Mi'rajnya itu pada surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Ya, diawali dengan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa dan seterusnya. Jadi peristiwa Mi'raj itu bukan pada Al-Isra ayat 1, tapi An-Najm ayat 13 sampai 18. Dan Al-Isra ayat 1 tadi kita simak ya qori kita dengan sangat indahnya melantunkan, Masya Allah ya, membacakan Al-Isra ayat 1. Ayat ini diawali dengan kalimat tasbih. Subhanallazi asra bi abdihi. Padahal di dalam Al-Quran Allah lebih banyak membuka ayatnya dengan kalimat tahmid. Contohnya di surat Al-An'am ayat 1. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Di surat Al-Kahfi ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Jadi di berbagai ayat itu Allah lebih banyak membuka ayat dengan kalimat tahmid. Al-Isra ayat 1 pun menurut kajian ZZ dia mengatakan sebenarnya kalau ayat ini pun dibuka dengan kalimat tahmid pun pantas-pantas saja kata beliau. Seandainya bunyinya Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi, pantas enggak? Pantas-pantas saja. Tapi kan Allah berfirmannya bukan dengan kalimat tahmid tapi dengan kalimat tasbih. Subhanallazi asra bi abdihi. Maka menurut para ulama bahwa kalimat tasbih ini paling tidak ada dua makna. Pertama bermakna litanzih, dalam rangka mensucikan Allah dari berbagai sifat kekurangan, dari berbagai sifat ketidaksempurnaan. Nah ini kalau dalam praktek kesehariannya, ketika kita ba'da sholat ya mengamalkan misalnya wirid ba'da sholat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka ketika kita mewiridkan kalimat tasbih ini bermakna litanzih, menyucikan Allah dari berbagai sifat kekurangan, menyucikan Allah dari berbagai sifat ketidaksempurnaan. Termasuk ketika Rasulullah SAW kalau melakukan perjalanan, ketika beliau melewati dataran-dataran tinggi, apakah beliau mengendarai unta atau kuda atau berjalan kaki, maka kalau melewati dataran-dataran tinggi, yang sering terdengar dari lisan beliau adalah kalimat zikirnya berupa takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau beliau melewati dataran-dataran tinggi. Tapi kalau Rasulullah melintasi dataran-dataran rendah, ya, maka kalimat zikir yang sering didengar sahabat dari lisan beliau adalah kalimat tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi Rasul ingin menunjukkan bahwa selaku manusia, selaku makhluk, ketika beliau berjalan ke tempat rendah, maka tubuhnya menjadi ikut rendah. Datarannya semakin rendah, dirinya posisinya menjadi semakin lebih rendah. Maka beliau bertasbih untuk menyatakan Allah itu tidak punya sifat rendah, selama-lamanya Allah sifatnya maha tinggi, begitu ya. Maka makna tasbih tadi dimakna litanzih, menyucikan Allah. Termasuk juga tugas tahunan kita di bulan Rajab ada tasbihnya, ya. Tadi sudah dibaca belum? Ya belum. Minimal per hari, tidak setiap sholat ya. Dan nanti dibaca ya 100 per hari. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bacanya Subhanallahil Hayyil Qayyum.
Subhanallahil hayyul qayyum, subhanallahil hayyul qayyum. Sudah lewat 10 hari yang pertama. Sekarang fasenya 10 hari yang kedua sampai dengan tanggal 20. Nah, ini pas malam ini malam 20 ya. Tadi siangnya 19, sekarang malamnya malam 20. Masuk hari ke-20, baca tasbihnya ini hari terakhir. Besok subuh boleh, besok zuhur boleh ya. Subhanallahil ahadis somad. Subhanallahil ahadis somad, subhanallahil ahadis somad. 100 per hari. Atau dibaca setiap sholat boleh nggak? Boleh. Tapi minimalnya ya 100 kali dalam 1 hari. Nanti yang 10 hari terakhirnya dari malam ke-21 sampai terakhir subhanallahir rauf, subhanallahir rauf. Nah, kalimat ini, tasbih ini dimakna litanzih, menyucikan Allah dari berbagai sifat kekurangan, menyucikan Allah dari berbagai sifat ketidaksempurnaan. Maka makna yang kedua, dan ini yang terkait dengan ayat Al-Isra ayat 1, bimakna lita'jib, menunjukkan kalimat tasbih ini ketika diucapkan bahwa untuk menunjukkan itu suatu hal yang menakjubkan, hal yang luar biasa. Kalau dalam praktek keseharian kita, ini kalau misalnya begini, kita lagi jalan, kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita mengucapkan subhanallah, nah itu berarti kita bermakna litajib, kita sedang kagum dengan sesuatu. Atau ketika kita lagi jalan, kita kesandung hampir jatuh, subhanallah, atau gimana, kita kaget, itu ucapan itu bermakna litajib. Ini jangan sampai nih wateknya udah ngamalin zikir lama, kira kesandung ucapan kampret, lebih jauh. Jangan sampai ya kebiasaan latah ini dipelihara. Takutnya pas nyebut kampret jatuh, kepalanya terbentur batu, wassalam. Itu pasti suul khotimah. Ucapan terakhirnya karena kampret. Tapi kalau misal ucapannya subhanallah, kepalanya terbentur batu dan wassalam, insya Allah husnul khotimah. Gitu. Jadi jangan sampai ibadah di dalam mengamalin zikir ya, giliran latah yang keluar bukan nama Allah. Bahkan ucapan-ucapan yang kotor, yang jorok-jorok, nauzubillah min dzalik. Makanya orang latah jangan suka ditanggap, kasihan. Kan seringnya di sini gitu, orang latah sedangnya ditanggap. Wah, itu jadi makin ya. Kita harusnya upayanya dilatihkan bagaimana untuk terus berzikir, karena kasihan. Takutnya nanti latahnya terus, di akhir hayatnya malah itu kalimat terakhirnya. Masya Allah ya. Nauzubillah min dzalik. Maka bimakna litajib inilah yang terkait dengan Al-Isra ayat 1, perjalanan Isra Mi'raj. Jadi ini menunjukkan perjalanan yang luar biasa. Betapa tidak, perjalanan horizontalnya saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ketika itu Rasulullah kan sedang istirahat. Lalu Rasulullah dibangunkan oleh malaikat Jibril, oleh malaikat Mikail, oleh satu malaikat lagi. Lalu Rasulullah dibawalah ke sumur Zam-Zam. Lalu kemudian dibedah dadanya, dikeluarkan kolbunya, jantung. Kolbu itu bukan hati secara organ tubuh. Orang suka mengartikan kolbu itu hati. Secara ruhani memang hati nurani, secara ruhani. Tapi secara jasmaninya, secara fisik, kolbu itu adalah jantung. Maka ketika dibelah, dikeluarkan jantungnya, lalu kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam, diisilah dengan iman, dengan ilmu, dibersihkan, disucikan, segala kekotoran jiwanya diambil. Padahal kalbu Rasulullah sudah suci. Dan Rasulullah mengalami memang beberapa kali dibedah oleh malaikat Jibril. Ketika masih kanak-kanak ya, beliau ketika masih dipelihara oleh ibunda angkat beliau, ibunda pesusunya beliau, Halimatus Sa'diyah, yang itu juga pernah dibedah dadanya, membuat panik saudara angkatnya, manggil ibu-ibu itu Muhammad ya, diculik sama orang dibedah dadanya. Itu mungkin usia 4 atau 5 tahun ketika masih dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian ketika Rasulullah usia 10 tahun, kemudian Rasulullah ketika menjelang menjadi Rasul usia 40 tahun sebelum mendapat wahyu ya, menjelang mendapat wahyu juga dibedah oleh malaikat Jibril. Dan kemudian peristiwa menjelang Isra, dibangunkan dan dibedah. Masya Allah, jatuh dicopot dari badan.
ya. Dan zaman sekarang kan teknologi kedokteran bisa begitu. Bahkan ini merupakan tanda bukti keistimewaan salah satu di antara putranya Pak Sahabat Anom, Kiai Haji Kankan Zulkarnain almarhum. Karena kan beliau pernah ya operasi jantung di Serpong, rumah sakit apa global apa itu di Serpong. Ada rumah sakit ya. Beliau dibedah jantungnya, lalu dicopot dari badannya. Dan ketika itu semua dokter takjub, baru kali itu membedah jantung, melihat jantung seperti itu. Berkali-kali melakukan operasi jantung, nggak pernah melihat jantung seperti jantungnya beliau Pak Mesaki Haji Kankan Zulkarnain. Kenapa? Jantungnya berlafaz Allah. Jadi jantung berwarna merah, ada warna putih berupa otot. Otot putih membentuk huruf alif, lam, ta. Itu ketika kemudian yang dicobalah diperiksa, mungkin ketika itu ya setelah diperiksa oleh dokter, kemudian coba dipasang karena itu tubuhnya tidak connect dengan tubuhnya, dicopot lagi. Kemudian dipasang lagi, tidak connect, dicopot lagi. Bayangkan sampai 7 kali dicopot bolak-balik jantung, Masya Allah. Padahal menurut medis itu orang biasanya kalau lebih dari 3 kali lewat. Tapi beliau 7 kali jantung dicopot, pasang lagi, dicopot, pasang lagi. Waktu itu tim dokternya namanya Profesor Dr. Idris Idham. Ya. Tapi kemudian yang terakhir memasukkan jantungnya ke dalam tubuh beliau, malah dokternya bukan muslim, dokternya dokter non muslim. Tapi dokter ini berkata begini, karena dia melihat jantung ini beda, dia nggak pernah melihat jantung seperti itu. Maka dia katakan, mari kita masukkan kembali jantung orang suci ini kembali ke tempatnya. Maka ketika dipasang connect, didai lagi oleh dokter. Nah itu dengan teknologi medis, itu jantung bisa dicopot dari badan dan menunjukkan mungkin sakitnya itu hanya sebagai syarat agar menjadi tahu, oh ternyata Masya Allah itu jantungnya beberapa sahabat Anom, Kiai Haji Kankan Zulkarnain, jantungnya berlafaz Allah. Dan Rasulullah pun begitu, dicopot dari badannya oleh Jibril, dibersihkan dengan air zam-zam tadi, dipasang lagi. Ya. Setelah itu kemudian didatangkanlah, setelah diajak keluar dari Masjidil Haram, didatangkanlah hewan tunggangan dari surga, buruk. Bentuknya seperti kuda, tapi lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai, warnanya putih. Kuda bersayap. Rasul dinaikkan ke atas buruk. Lalu kemudian buruk itu melesat. Buruk ini punya kemampuan kalau dia melangkah, maka langkahnya sejauh mata memandang. Jadi sekali dia melangkah, langkahnya sejauh mata memandang. Kalau kita berdiri di pantai, kan ada garis horizon, batas antara laut dengan langit. Maka dari pantai itu buruk melangkah bisa sampai ke garis itu. Nah, itu namanya sejauh mata memandang. Maka ketika buruk melesat, ya, lalu kemudian turun di sebuah tempat, Jibril mengatakan, ya Muhammad, ya sholatlah 2 rakaat di sini. Lalu Nabi sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, ditanya oleh Jibril, tahukah kamu tempat apa ini? Aku tidak tahu. Ini adalah Thaibah. Kelak engkau akan hijrah di sini. Jadi posisinya ini Mekah masih lurus ini ke arah Thaibah, ternyata itu adalah Madinah. Ya. Nama asli kotanya adalah Yasrib. Ketika Nabi hijrah ke sana, maka berganti nama jadi Madinatun Nabi, kota Nabi. Disingkat jadi Madinah. Karena arti Madinah itu kota. Jadi kalau menyebut kota Madinah, kota-kota. Madinah itu artinya bahasa Arab apa? Kota. Madinatun Nabi, kota Nabi. Dulu nama asli kotanya Yasrib. Tapi dalam hadis ini Jibril tidak menyebut Yasrib tapi Thaibah. Ini adalah Thaibah, kelak engkau akan hijrah di sini. Jadi bentuknya lurus ke arah utara. Lalu kemudian melesat lagi dengan sekali langkah, miring sedikit begini, ya. Tiba di sebuah tempat itu namanya Madian. Ada Syajarah Musa, tempat Nabi Musa ketika beristirahat karena menjadi buronannya pasukan Mesir. Akibat Nabi Musa tidak sengaja membunuh orang Mesir.
Jadi ada orang Mesir sama Bani Israel itu bertikai, dipisahin sama Nabi Musa. Ya. Ini orang Mesirnya udah dipisahin masih merangsek juga. Nabi Musa agak kesel, didorong cukup keras, atau dorongannya buat dia terjatuh dan mungkin palanya terbentur batu dan mati. Begitu, sehingga Nabi Musa itu belum jadi nabi, menjadi buronan tentara atau polisinya Mesir. Maka dari Mesir melarikan diri sampai ke Madian. Di Madian bertemu dengan putrinya Nabi Syuaib, lalu menjadi menantu dan menjadi murid Nabi Syuaib. Disitulah. Ya. Nah, di pohon itulah Nabi Muhammad kemudian berhenti, lalu sholat 2 rakaat. Melesat lagi sekali lagi sampailah di Tur Sina, tempat Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah. Sama sholat 2 rakaat. Ya, jadi begini awalnya Madinah, lalu bergeser Madian, lalu geser dikit ke Tur Sina, lalu lurus lagi ke arah ya sebuah tempat namanya Baitul Lahmi, tempat lahirnya Nabi Isa. Kalau orang Nasrani nyebutnya Bethlehem. Itu Baitul Lahmi, Nabi sholat 2 rakaat. Lalu masuk lagi, sampailah di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Maka Nabi menambahkan buruk ya di sebuah tempat yang sekarang disebut dengan nama Tembok Ratapan. Itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Itu peninggalan, situ dulu ada bekas bangunan, sisanya tempat ibadahnya Nabi Sulaiman. Mereka nyebutnya Solomon Temple. Jadi disebut dengan Tembok Ratapan. Itulah tempat ibadahnya orang Yahudi. Buruk ditambahkan di situ. Jadi Aqsa itu adalah sebuah tempat yang kawasan seluas 14 hektar luas. Ya, itu pagar temboknya 14 hektar. Ya. Di dalamnya ada 2 buah bangunan masjid besar. Masjid yang kubahnya warna hitam itu namanya Masjid Qibli. Lalu di belakangnya ada masjid dengan kubah kuning keemasan, namanya Masjid Qubatus Sokhroh. Kalau di internet suka bilang itu yang asli yang hitam, bukan yang kuning. Padahal dua-duanya asli. Dua-duanya ada di kawasan Masjidil Aqsa. Itu kawasan seluas 14 hektar. Di dalam tanahnya adalah masjid namanya Masjid Marwani. Begitu ya. Jadi kenapa saya tahu detail begitu? Alhamdulillah dengan Bapak Karomah Abah 2019 saya diarah ke Masjidil Aqsa. Maka bisa mendeskripsikannya dengan detail begitu. Karena memang alhamdulillah dengan barokah Karomah Abah diperjalankan ke sana. Dan Nabi menambahkan buruk di situ. Jadi buruk itu nggak bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Karena tadi Al-Quran mengatakan Allazi barokna haulahu. Masjid Aqsa itu diberkahi sekitarnya, itu kawasan suci. Walaupun buruk ini didatangkan dari surga, tetap dia hewan, walaupun hewan surgawi. Karena hewan dia nggak bisa masuk ke dalam Masjidil Aqsa, ditambahkannya di luar itu di tembok ratapan. Maka Nabi masuk ke dalam, lalu Nabi sholat lagi. Kali ini nggak sendirian. Tadi di setiap titik Nabi sholatnya sendiri. Kali ini Nabi berjamaah dengan para nabi, dengan ruh para nabi. Jadi ada berapa makmumnya di belakang Rasulullah? Nabi sholat di imam. Ada berapa makmumnya? 300. Berapa? Yang lebih tepatnya 123.999. Karena merasa dengan Nabi Muhammad. Karena jumlah Nabi itu totalnya 124.000 dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Karena imamnya 1, berarti berapa makmumnya? 123.999 Nabi. Tapi Bu jangan diajarin ke anaknya sama ke cucunya ya Bu. Nanti takutnya ulangan agama dijawab begitu. Pasti disalahkan sama gurunya. Berapa jumlah nabi ada soal? 120.000. Salah kan gurunya. Kenapa salah? Karena gurunya taunya cuma 25. Bukan coba anaknya salah, bukan. Gurunya taunya cuma 25. Jadi total nabi itu bukan 25, 124.000 nabi. Yang berpangkat Rasul 313. Yang wajib diimani hanya 25. Karena disebutkan namanya dalam Al-Quran. Yang tidak disebutkan namanya tidak wajib diimani. Walaupun kisahnya ada, kalau tidak disebut namanya tetap nggak wajib diimani.
Siapa nabi yang kisahnya ada tapi nggak disebutkan namanya? Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir itu, ya, Quran hanya mengatakan bahwa ada abdan min ibadina, maka bertemulah dia Musa dengan hamba dari hamba-hamba kami. Jadi Quran hanya menyebutnya abdan min ibadina, hamba dari hamba-hamba kami, tidak disebutkan namanya. Hadis saja menyebutkan bahwa abdan min ibadina itu adalah Khidir namanya, ya. Termasuk ada juga di kisahnya Tolut diangkat ada kalimat nabiyuhum, nabi mereka. Itu Nabi Samuel yang melatih Tolut jadi raja. Nah, ketika itu Nabi Daudnya masih bocah. Nabi Daud itu masih menjadi pas prajuritnya Tolut, ya. Tapi yang melatihnya Tolut itu bukan Nabi Daud. Makanya tetangga sebelah yang dianggap mursyid salah ketika berkata Tolut diangkat oleh Nabi Daud. Wah, kan ngaku mursyid tapi menerjemahkan, menafsirkan ayat itu salah. Karena Nabi Hum di situ bukan Nabi Daud. Justru Nabi Daud itu masih prajurit, umurnya masih belasan tahun, masih jadi pasukannya Tolut. Yang melantiknya namanya Nabi Samuel. Bahasa Bani Israel, ya. Kalau bahasa Arabnya Samuel gitu. Samuel. Kemudian kalimat anak muda yang menemani Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, kan ada anak muda tuh Fatar, ya. Anak muda ini pun nanti jadi nabi. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan nama Yusya bin Nun, Nabi Yusya. Itu ya, anak muda yang menemani Nabi Musa. Kalau mereka nyebutnya Joshua. Jadi Joshua itu nama nabi, ya, nabinya Bani Israel. Itu bahkan yang melanjutkan tugas Nabi Musa membawa Bani Israel masuk ke Yerusalem. Karena Nabi Musa dari Mesir sudah menyeberangi Laut Merah, hanya wafat di Yeriko, nggak sampai ke Baitul Maqdis. Nabi Harun sudah wafat lebih dulu, di Sinai itu sudah wafat. Lalu kemudian Nabi Musa, ya, meneruskan sampai Yeriko, wafat di Yeriko, maka yang meneruskan adalah Yusya bin Nun, maka dia nabi setelah Nabi Musa. Tapi bukan nabi yang wajib diimani, karena namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi Nabi itu sholat di belakangnya ada 123.999. Ini di Masjid Qibli, itu masjid yang sekarang itu kubahnya warna hitam. Jadi setelah itu Nabi keluar dari Masjid Qibli, Nabi sampai ke sebuah lempengan batu. Di bawah di lempengan batu itulah, ya, kalau keyakinannya Bani Israel itu saat Nabi Ibrahim mengorbankan Ishak. Kalau kita kan yakinnya Ismail yang dikorbankan. Kalau mereka Ishak. Kalau Ismail kan disembelih. Kalau Ishak itu dibakar. Jadi kambing guling dibakar. Di batu itu, dalam lempengan batu itu, Nabi Muhammad dalam lempengan batu itu belum ada masjidnya, yang kubah emas belum ada. Cuma di titik itu kemudian dibangun masjid yang sekarang kubahnya warna kuning keemasan. Di bawah kubah kuning keemasan itu ada lempengan batu itu. Tempat Nabi, dari situ ada tangga turun dari langit. Nah, ini namanya Mi'raj. Jadi Nabi naik ke langit itu bukan pakai buruk, ya, nah, pakai tangga dari langit. Ada 10 anak tangga. Nabi menginjak anak tangga pertama sampai di langit pertama. Menginjak tangga anak tangga yang kedua sampai di langit kedua. Oh, teknologi seperti lift nih, cepat cus langsung sampai, ya. Maka ketika sampai di langit pertama, ada malaikat penjaganya ditanya siapa ini. Ada Jibril, ini Muhammad. Apakah diutus, diizinkan untuk masuk? Ya, diizinkan. Maka dipersilakan. Lalu Nabi melihat ada sosok orang tua. Orang tua ini kalau melihat ke kanan dia menangis, melihatnya ke kanan dia tertawa, kalau melihat ke kiri dia menangis. Lalu kemudian Nabi mengucapkan salam, ya. Lalu dia berkata, ya, marhaban, selamat datang wahai Nabi yang soleh, anak yang soleh. Orang tua ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Dia mengucapkan selamat datang wahai Nabi yang soleh, anak yang soleh. Kalau bercakap, Nabi melanjutkan perjalanan menggunakan tangga tadi sampailah di langit kedua. Kali ini bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Mereka mengatakan selamat datang wahai Nabi yang soleh, saudara yang soleh. Beda sama Nabi
Adam, anak yang soleh. Bertemu dengan Nabi di langit ketiga dengan Nabi Yusuf, ya. Jawabannya pun sama. Selamat datang Nabi yang soleh, saudara yang soleh. Nabi Idris pun begitu. Nabi Harun pun begitu di langit kelima. Di langit keenam pun Nabi Musa begitu. Selamat datang wahai Nabi yang soleh, saudara yang soleh. Tapi ketika di langit ketujuh, Nabi Ibrahim ucapannya sama dengan Nabi Adam. Selamat datang wahai Nabi yang soleh, anak yang soleh. Kenapa beda? Kenapa dua Nabi ini hanya mengatakan anak yang lain saudara? Karena Nabi memang segaris lurus dengan mereka berdua. Nabi Muhammad adalah keturunan langsung Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, terus garisnya lurus ke Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim punya putra satu lagi, Nabi Ishak. Ini yang menurunkan nabi-nabi yang tadi, menurunkan nabi-nabi Bani Israel. Ya, maka karena mereka dari garis yang sebelah, mereka akan nyebut anak. Selamat datang wahai Nabi yang soleh, saudara yang soleh. Dari Nabi Ibrahim itu segaris lurus ke Nabi Adam. Maka hanya dua nabi yang mengatakan selamat datang wahai Nabi yang soleh, anak yang soleh. Nabi melanjutkan lagi perjalanannya, ya, sampai Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ketika Nabi akan melanjutkan perjalanan dengan Rafraful Akhdar, ya, dalam posisi duduk tahiyat akhir, Malak Jibril berhenti di situ. Nabi bertanya, wahai Jibril, kenapa tidak ikut menemani aku? Sedangkan dari awal, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus bahkan naik ke setiap langit, bahkan sampai di Sidratul Muntaha Jibril mendampingi. Kenapa sekarang ketika Nabi akan melanjutkan perjalanan, Jibril setak di situ? Kata Jibril, kalau aku melanjutkan walaupun hanya seutas rambut saja, walaupun hanya seujung kelinting saja, hancurlah aku, sirnalah. Karena Jibril dari cahaya akan masuk ke lautan cahaya. Kalau kita meneteskan air, satu tetes air nih ke lautan, ke samudra, tetes tadi masih bisa kita temukan nggak? Nggak bisa, kalis dia menyatu dengan samudra, nggak bisa mewujud lagi. Sama Jibril kalau memaksa, dia akan kalis, sirna. Dia tidak akan bisa mewujud lagi. Maka tidak berani mentok di Sidratul Muntaha. Nabi melanjutkan di atas Rafraful Akhdar dalam posisi duduk tahiyat akhir. Terus Nabi meninggalkan wujud Sidratul Muntaha yang begitu besarnya. Langit pertama saja besarnya nggak kebayang. Ya, di bawah langit pertama ada miliaran galaksi. Yang para ilmuwan itu mengukurnya jaraknya bukan lagi dengan kilometer, tapi dengan tahun cahaya. Itu jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun. Kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Maka dari bumi ke bulan, cahaya hanya butuh waktu 1,2 detik, nggak sampai 2 detik. Bumi sampai bulan dengan kecepatan cahaya. Dari matahari menuju bumi hanya butuh waktu 8 menit. Jarak bulan bumi itu 360.000 km. 1,2 detik, 360.000 km. Matahari bumi sekitar 149 juta kilometer. 8 menit saja. Jadi kalau kita pagi-pagi melihat cahaya matahari, itu cahaya 8 menit yang lalu. Karena dia butuh perjalanan dari matahari menuju bumi. Tapi matahari dengan tata suryanya, planet yang mengitarinya, hanya sebuah titik di galaksi Bima Sakti, galaksi Milky Way. Orang barat nyebutnya Milky Way. Bahasa Indonesianya nyebutnya galaksi Bima Sakti. Bentangan galaksi Bima Sakti dari satu titik tadi tempat matahari dan planet-planetnya ke titik yang sebelahnya, seberangnya, kalau ditempuh dengan kecepatan cahaya yang 300.000 km per detik, maka sampai di ujung itu waktunya 100.000 tahun. Itu satu galaksi. Isinya miliaran bintang yang ukurannya ada yang lebih besar dari matahari. Yang bahkan matahari ketemu dengan bintang-bintang kecil banget matahari. Dan matahari dibandingkan dengan bumi itu lebih besar. Dan ada galaksi yang lain, ada Andromeda dan yang lain-lainnya. Bukan cuma 2, ada miliaran galaksi di bawah bentangan langit pertama. Sedangkan Nabi pernah melempar sebuah cincin, halqatin. Nabi mengatakan, kalau cincin ini langit pertama, maka pada fase ini langit kedua.
Jadi perbandingannya bukan ini langit pertama lantai, ini pelapor langit kedua, bukan begitu. Kalau ini langit pertama cincin, pada pasir langit kedua. Kalau ini langit kedua, pada pasir langit ketiga. Kalau cincin ini langit tiga, ini langit keempat. Jadi perbandingannya kebayang nggak? Nggak kebayang. Kalau ini langit ketujuh, ini kursi Allah, ini Sidratul Muntaha. Kalau ini kursi Allah, cincin ini pada pasirnya adalah arsy-nya Allah. Jadi perbandingannya begitu. Maka ketika Nabi melesat meninggalkan Sidratul Muntaha, itu kan wujudnya nggak kebayang besarnya. Tapi oleh Nabi ditinggalkan hanya menjadi sebuah titik dan hilang. Wujud makhluk yang begitu besarnya hanya menjadi sebuah titik dan hilang. Hilang di mana? Hilang di ketiadaan. Karena segala sesuatu pernah diawali dengan tiada. Nabi melanjutkan perjalanan, bahkan ketiadaan itu pun hilang. Hilang di mana? Hilang pada keberadaan mutlak yang tidak pernah ada tiadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu kan pernah tiada. Maka Sidratul Muntaha pun hilang di ketiadaan. Tapi ketiadaan itu kalah oleh zat yang tidak pernah tiada, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi pun menyaksikan secara langsung. Ketika sudah tidak ada lagi hijab kemakhlukan, kalau makhluk ditinggal, tidak ada lagi hijab kemakhlukan di sini, menyaksikan zat secara langsung yang tidak pernah dilihat oleh matanya, tidak pernah didengar oleh telinganya, tidak pernah terbayang oleh akal pikirannya, tidak pernah bisa dikonsepsikan, tapi sekarang disaksikannya. Nabi menyaksikan keindahannya, Nabi menyaksikan keagungannya, Nabi menyaksikan kedahsyatannya, Nabi gemetar, Nabi bingung, Nabi nanang, tidak sanggup berkata-kata. Maka kemudian Allah memberikan sundusil ars. Dalam kitab-kitab dikatakan tetesan yang lebih manis daripada madu. Tapi saya paham ini metafora, ini kiasan. Ini bukan dari alam materi. Maka sundusil ars itu sampailah di lidahnya Nabi, sehingga Nabi bisa mengucapkan salam penghormatan kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah menjawab salam penghormatan dari Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mari kita perhatikan, Allah memberikan salam khusus hanya kepada Nabi. Allah menyampaikannya assalamu alayka, bukan assalamu alaikum. Assalamu alaikum itu mufrad untuk satu orang. Assalamualaikum jamak untuk banyak orang. Ini salam khusus Allah memberikan hanya untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Tapi luar biasanya Rasulullah, salam khusus dari Allah itu oleh beliau di-share, dibagi untuk kita sekalian. Jadi salam yang tadi Allah yang khusus buat diri beliau, beliau bagi ke kita semua. Beliau mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Seolah-olah begini, ya Allah, salam khusus yang kau berikan kepada hamba tadi, ya Allah, bukan hanya untuk hamba saja, ya Allah, tapi juga untuk kami semua, hamba dan umat-umat hamba, ya Allah, dan juga orang-orang yang soleh, ya Allah, Masya Allah. Salam khusus buat beliau dibagi buat kita semua, Masya Allah. Ini bentuk kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para malaikat tidak menyaksikan peristiwa ini. Ini di luar jangkauan pandangan para malaikat. Tapi peristiwa ini dibuat live show, diperdengarkan dialognya. Malaikat nggak dengar ini di luar jangkauan mereka. Jibril mentok di Sidratul Muntaha, nggak menyaksikan ini. Tapi suaranya dibikin live show, dialognya diperdengarkan. Semua malaikat di seluruh lapisan langit yang ada di Sidratul Muntaha, yang ada di arsy, semua mendengarkan. Maka kemudian semuanya memberikan kesaksian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah. Ya. Maka dialog ini diabadikanlah dalam tahiyat akhir kita ketika sholat. Makanya sholat dikatakan min rajul mukminin. Ya. Dan luar biasanya Nabi sudah sampai puncak tertinggi, mau turun lagi. Nabi bawa oleh-olehnya. Dan tidak hanya satu, orang taunya hanya bawa oleh-olehnya sholat fardu 5 waktu. Oleh-olehnya 3. Pernyataan Allah, pertama Allah akan mengampuni siapapun hambanya sepanjang tidak menyebut Tuhannya. Yang kedua, Allah memberikan wahyu
dua ayat terakhir Al-Baqarah, amanah Rasul sampai akhir itu wahyu yang tanpa perantara malaikat Jibril. Allah menyampaikannya langsung ketika peristiwa Mi'raj. Nah, itu ya, itu. Baru yang ketiga itu perintah sholat fardu 5 waktu. Jadi bukan perintah sholat saja, tapi fardu. Karena tadi sebelum Nabi Mi'raj sudah sholat belum? Itu 5 sholat, 5 dia sholat ya. Tapi belum difardukan. Nah, barulah fardu 5 waktunya setelah peristiwa Mi'raj. Nah ini perjalanan ini ya, makanya kalimat dengan kalimat subhana, kalimat tasbih ini perjalanan yang menakjubkan. Dan perjalanan yang menakjubkan ini ternyata tidak khususnya buat Nabi Muhammad saja. Karena kalimatnya subhanallazi asra bi abdihi, bukan subhanallazi asra bi rasulihi, bukan subhanallazi asra bi nabiyhi. Kalau khusus buat beliau sebagai rasul, tentu bunyinya subhanallazi asra bi rasulihi. Kalau kapasitas beliau sebagai nabi, tentu bunyinya subhanallazi asra bi nabiyhi. Tapi bunyi ayatnya ya, subhanallazi asra bi abdihi. Jadi yang diperjalankan adalah kapasitas kehambaannya, bukan kapasitas kenabian dan kerasulan. Maka peristiwa ini ternyata juga berlaku buat kita semua. Kalau dalam di luar sana peringatan Isra Mi'raj itu hanya sebatas tadi membacakan kisahnya, hikmah-hikmahnya. Tapi kita selaku Ikhwan TTN ya, peringatan Isra Mi'raj itu adalah PR. Kita juga harus melakukan perjalanan yang sama sebagaimana Rasulullah. Tapi tentu beda. Rasul karena ya perjalanannya tadi dengan kendaraan, bahkan juga dari tangga dari langit, perjalanan eksternal, keluar diri, keluar lapisan alam ini. Kalau kita perjalanannya internal. Dan juga kita mesti memantaskan kita untuk menjadi abdi tadi, menjadi hamba. Ya. Jadi yang bisa mengikuti perjalanan ini siapapun yang berstatus sebagai hamba. Siapa itu hamba? Siapa itu abdi? Orang yang di dalam dirinya ada dua kriteria. Kriteria ibadah dan ubudah. Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah segala perbuatan hamba dalam rangka meraih ridho Allah. Jadi semua perbuatan kita dalam rangka meraih ridho Allah namanya ibadah. Apa itu ubudah? Sikap ridho hamba menerima perbuatan Allah. Lebih berat mana ibadah sama ubudah? Ubudah. Jadi kalau ibadah itu segala perbuatan kita mencari ridho Allah, kalau bikin grafik arahnya ke atas, dari sisi kita kepada Allah. Tapi kalau ubudah grafiknya arahnya ke bawah. Kita bersiap menerima perbuatan Allah, harus ridho. Nah, itu baru abdi. Maka ketika kita bisa memantaskan diri seperti itu, kita masuk kriterianya. Gitu. Lalu melakukan perjalanannya syaratnya sama seperti Nabi. Gambarannya sama dengan huruf-huruf di bulan Rajab. Ada roh, ada jim, ada ba. Rohnya itu menurut para ulama adalah Rasulullah ya, sebagai pelaku perjalanannya. Ya, Rahmat juga boleh, Rasulullah, Birullah juga boleh, Birullah juga boleh. Kan kalau di kitab dunia begitu. Jadi masing-masing ulama boleh menerjemahkan. Ada yang menerjemahkan rohnya sebagai Rasulullah, pelaku perjalanan spiritualnya. Lalu jimnya adalah Jibril, pemandunya. Lalu banyak adalah buruk kendaraannya. Maka kalau kita ingin bisa juga harus memenuhi kriteria tadi. Ada diri kita selaku pribadinya yang menjadi abdi tadi, memiliki kepantasan di dalam diri kita, memiliki nilai ibadah dan ubudah, baru layak menyandang predikat abdi, predikat hamba. Kemudian harus punya pemandu. Nabi Muhammad dipandu oleh malaikat Jibril. Sebenarnya tanpa dipandu Nabi bisa nggak? Bisa. Ini kan buat contoh kita bahwa menuju kepada Allah jangan sendirian, harus ada pemandunya, ada pembimbingnya. Secara makom tinggi mana Nabi Muhammad dengan Jibril? Nabi Muhammad buktinya Jibril mentok isi Sidratul. Tapi ini buat contoh agar buat umatnya ternyata untuk melakukan perjalanan harus ada pemandu, orang yang tahu rute perjalanan. Orang yang sudah pernah ke sana, pulang ke sini ngajak ke sana. Orang yang punya kapasitas jasaduhu fil ard, ruhu tahtal ars. Jasadnya di muka bumi,
tapi ruhnya sampai di ars. Kalau bagi Nabi Muhammad itu ruhul aminnya malah Jibril, maka bagi kita ruhul amin kita Hadratus Syekh Ahmad Shahibul Wafatul Karim. Itulah pemandu kita. Dan Pak Sahabat terbukti beliau bisa memandu muridnya, bahkan dalam sekejap. Ya. Saya tahun 2000, Desember tahun 2000, pulang dari Manakib di Suryalaya, saya singgah ke pesantren Darul Falah Cianjur, Pagersaam Cianjur, di Haji A. Muhammadul Aziz. Ini wakil takir senior, diangkat oleh Pak Sahabat tahun 74. Ini teman kecilnya Pak Sahabat, ya, sama-sama murid Abah sepuh. Nah, beliau punya salah satu di antara staf pengajar di Darul Falah Cianjur, ya, anggaplah muridnya Pak Sahabat, namanya Kiai Haji Yasin Nur Falah. Maka ketika saya datang ke sana, saya jumpalah selain saya dengan Kiai Haji Ahmad Muhammadul Aziz, juga dengan Kiai Haji Yasin Nur Falah. Lalu di waktu subuh itu, ketika semua orang sudah pulang dari sholat subuh, di masjid itu hanya ada saya dengan Kiai Haji Yasin Nur Falah, hanya berdua. Nah, saya kan orangnya senang ngorek-ngorek, ya. Terus waktu tahun 2000 masih umur 25 tahun, ya. Nah, senang ngorek-ngorek waktu kiai ini, maka saya gali lah. Maka akhirnya dapat banyak kisah yang luar biasa dari Kiai Haji Yasin Nur Falah. Termasuk kisah yang masya Allah luar biasa. Beliau bercerita, kata beliau, tahun 88 saya ikut penataran mubalik pondok pesantren Suryalaya. Tapi diselenggarakannya bukan di Suryalaya, tapi di rumah ketua bidang ilmu dan dakwah saat itu, Kiai Haji Otong Sidik Jayawi Sastra, rumahnya di Ciamis. Maka penataran mubaliknya di Ciamis, kata Kiai Haji Yasin, ya. Ketua bidang dakwahnya namanya Kiai Haji Otong Sidik Jayawi Sastra. Penatarannya 1 pekan, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Pada hari Rabu, kata Kiai Yasin, saya bertanya kepada Kiai Otong selaku ketua bidang ilmu dan dakwah, Pak Kiai, mohon penjelasan Pak Kiai tentang hadis qudsi yang bunyinya, mana itu fi jawfin di adama kosron. Di dalam diri anak Adam ada kosron. Kosron itu diartikan istana. Ya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki kita disebut dengan kosron. Wafil kosri sodron. Di dalam kosron ada sodron, ada dada. Wafil sodri kolban, ada kolbu. Wafil kolbi fuadan, ada mata hati. Wafil fuadi syagofan, tempatnya mahabbah. Wafil fuadi luban, ada lub. Kita suka nyebutnya di dalam lubuk hati saya. Wafil lubi siron, wafi siri ana. Siapa ada di situ? Allah, karena hadis qudsi. Nah, beliau bertanya tentang hadis tadi dan berkata, wahai Pak Kiai, bagaimana menjelaskan hadis ini dan apa kaitannya dengan amalan kita? Dan subhanallah dengan tawadhunya Kiai Otong berkata, wah, saya belum sampai situ, saya gak berani menjawab begitu. Maka jawaban pertanyaannya di pending, nanyanya hari Rabu. Kan penataran dari Senin sampai Sabtu, ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pelatihan selesai. Maka para mubalik diboyong dari Ciamis ke pondok pesantren Suryalaya untuk ngaras ke Pangan Sabah, mendapatkan penutupan doa dan wejangan nasihat dari Pangan Sabah. Semua mubalik dari Ciamis ke Suryalaya. Ketika sudah berkumpul seperti ini para mubalik, Pangan Sabah keluar dari dalam. Ya. Lalu Pangan Sabah berjalan dari ruang pintu dalamnya, tidak duduk menduduki kursinya, tapi menuju ke seseorang. Dan Abah ternyata mendatangi Kiai Haji Yasin Nur Falah. Abah berkata, kosron luar, sodron menuju ke dada Kiai Yasin. Yasin kaget bilang ke saya, Masya Allah saya kaget. Abah menjawab pertanyaan saya. Nanyanya di mana? Diambil hari Rabu. Gak ada kontek-kontekan, cuma ada handphone. Gak pakai kontek-kontekan, ya. Kiai Yasin bilang saya nggak bisa jawab, ya. Tapi Abah langsung keluar, langsung ke Kiai Yasin, kan. Kosron luar, sodron, kata Abah menuju ke dada Kiai Yasin. Maka saya langsung tawajuh, kata Kiai Yasin. Di dalam tawajuh saya ketika Abah bilang sodron, saya seperti melintasi alam mulki. Alam mulki itu alam di bawah bentangan langit pertama. Dari bumi melintasi galaksi-galaksi terus sampai pintu langit pertama. Abah mengatakan terus masuk kolban. Kata Kiai Yasin kepada saya
saya seperti melintasi alam malakut. Apa batasan alam malakut? Langit pertama sampai langit ketujuh. Allah mengatakan terus masuk Adam. Saya seperti masuk alam Jabarut. Itulah kursi Allah, Lauhul Mahfuz, Sidratul Muntaha. Itu alam Jabarut. Terus kata beliau ketika bilang terus masuk Syagofan, masuk di hijab pertama. Terus masuk Luban, masuk ke hijab kedua. Terus masuk Siron, berarti sampai di mustawa asnya Allah di alam langit. Kalau dalam hadis kusinya Nabi mengatakan wa fi sirri ana, di situ Allah menutupnya dengan kalimat laisa kamitslihi syai'un. Ketika itu saya langsung paham, Masya Allah. Berarti Kiai Yasin langsung musyahadah. Dia menyaksikan sesuatu zat yang tidak pernah dilihat oleh matanya, yang tidak pernah terdengar oleh telinganya, tidak terbayang oleh akal pikirannya, tidak serupa dengan segala hal yang pernah dia pernah kenal. Maka Allah memberikan konfirmasi, iya itu yang kamu saksikan, yang tidak serupa dengan segala sesuatu adalah dia. Maka Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Masya Allah, dalam sekejap loh Abah memikroskan muridnya dalam sekejap. Itu bisa nggak diberlakukan buat kita semua? Bisa. Tapi apalah artinya perjuangan? Karena yang dinilai oleh Allah itu proses mujahadah perjuangan. Allah tidak menilai hasil, karena penentu hasil adalah Allah. Karena penentu hasil adalah Allah, maka kita nggak jadi masalah. Udah zikir bertahun-tahun, merasa begini-begini tidak jadi masalah. Yang Allah nilai adalah proses. Jadi jangan merasa udah 10 tahun zikir kok gini-gini aja. Jadi kita jaga proses. Yang penting kita sudah benar. Menuju kepada Allah harus ada pemandu. Pemandunya Nabi Muhammad malah Jibril. Pemandu kita harus saya pakai harus ada kendaraan. Buruk itu dari kata bakun kilat. Kita punya kendaraan juga yang lebih cepat dari kilat. Apa itu? Zikrullah. Hadis Qudsi mengatakan anna inda zonni abdi wa anna ma'ahu iza zakaroni. Aku mengikuti persangkaan hambaku dan aku bersamanya jika dia berzikir kepadaku. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah, saat itu juga kita bersama Allah. Saat itu juga kita sampai kepada Allah. Cepat nggak? Cepat. Itu kendaraan kita. Maka lakukanlah perjalanan. Jadi bedanya Nabi karena mukjizat perjalanannya eksternal. Kita internal, terus masuk ke kedalaman rohani kita, dalam ibadah kita, masuk ke kolbu kita, tempatnya ingatan kesadaran. Ketika ibadah harus ada rasa ingatnya kepada Allah. Tembuskan ke fuad, tempatnya ma'rifat, pengenalan kepada Allah, ma'rifat sifat, ma'rifat afal, ma'rifat asma, termasuk ma'rifat zat. Tembuskan terus ke syagub, tempatnya cinta mahabbah, hadirkan rasa cinta. Tembuskan ke lub, tempatnya tauhid. Tembuskan kepada sir, tempatnya musyahadah. Dengan itu maka kita melakukan mi'raj. Ini saja kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya, ya. Mohon maaf kalau kelamaan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.